heart just sitting tight. You say at least it was worth the try. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Haikal Aksara dalam program podcast Unan Official. Informatif, edukatif, dan inspiratif. Hari ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang luar biasa yang merupakan anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dan tentunya kita akan berbicara tentang apa aja giat-giat besar yang akan diadakan dalam hari ini dan salah satu program besar pengabdian masyarakat yaitu Merah Mengabdi yang akan kita ulas dalam segmen kali ini. Mungkin langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini ada Dimas sama Weekend. Mungkin boleh coba saya dulu ke kamera nih ke penonton kita yang sudah menonton podcast kita pada hari ini. Halo semuanya. Ya. Mungkin mulai dulu nih, kenalin namanya. Namanya siapa, kemudian asalnya dari mana? Oke. Baik, selamat pagi Haikal dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Dimas Andrean, aku dari Angkatan 22, Fakultas Hukum. Aku berasal dari Kota Sawah Lunto. Sawah Lunto. Silahkan, Weekend. Oke, terima kasih Haikal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Weekend Aprilia Amanda. Biasa dipanggil dengan Weekend. Aku Angkatan 22 dari Fakultas Hukum. Asal aku dari Palembang. Waduh, jauh ya Weekend ya, merantau ke Padang berarti ya. Iya, betul banget. Ya. Kalau boleh tahu nih, teman-teman, ini kan sekarang kita statusnya sebagai mahasiswa nih. Selain sibuk di kegiatan akademik, apa aja kegiatan-kegiatan akademik, non-akademik nih yang saat ini sedang teman-teman ikuti gitu, atau yang teman-teman sedang jalankan? Oke, kalau dari aku sendiri Haikal, kesibukan di luar perkuliahan itu ada bergabung kepada organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Dan alhamdulillah diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat di Departemen Sosial Masyarakat. Aduh, selain itu apa lagi tadi Mas? Selain itu ada satu cabang olahraga yang juga aku ikuti. Oke, kalau Weekend? Oke, kalau aku itu sama kayak Dimas di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Dan alhamdulillah aku di kabinet tahun ini diamanahkan sebagai Sekretaris Departemen Haikal. Waduh, memang para petinggi-petingginya ya di sini ya. Amin. Ya, bicara tentang tadi kita udah kalau juga bilang ke pemirsa bahwa kita bersama teman-teman dari Sosmas ya, Departemen Sosial Kemasyarakatan, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kayaknya kalau bilangnya BEM aja ya. BEM. Ya, BEM Fakultas Hukum Unan ya. Iya. Dan pengen tahu nih gitu. Kayaknya pemirsa di rumah juga pengen tahu apa aja program-program kegiatan dari Departemen Sosmas yang saat ini sedang dijalankan ataupun yang sudah dijalankan di periode saat ini. Boleh Haikal. Sebelumnya kita dari Departemen Sosial Masyarakat itu menyebut departemen kita itu dengan sebutan Departemen Amal gitu kan. Amal? Iya. Ini ada devotion ya, pengabdian berarti ya. Karena pengabdian. Program kerja yang kita lakukan itu adalah suatu program kerja dalam bentuk pengabdian dan juga kepedulian sesama gitu hal. Kalau untuk kegiatan yang sudah kita lakukan itu kita ada mengadakan kemarin nama kegiatan kita Gerbang Kita. Gerbang kita. Jadi Gerbang Kita itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap mahasiswa yang mungkin terkendala dan juga punya masalah dalam hal kesehatan mental gitu kan. Berarti di teman-teman BEM Fakultas Hukum bukan hanya melek di program yang berbasis tentang hukum aja berarti, tapi juga tentang bagaimana kesehatan mental teman-teman kita. Iya. Sebenarnya juga ada kaitannya dengan hukum ya. Iya. Soalnya juga ada kaitannya. Betul. Dan itu juga didatangin sama pihak yang berkompeten di bidang mental health, yaitu kemarin kita datengin psikolog ya. Iya. Terus juga di sana pas gerbang kita itu dibukanya secara seunan Kal. Jadi bukan hanya fakultas hukum aja. Jadi kemarin tuh ada anak fisip, antropologi, terus juga ada anak pertanian, lumayan lah. Ya, memang kalau kita peduli untuk tubuh juga peduli dengan mental kita ya. Iya, betul. Secara Iya, psikisnya, betul. biologi, secara fisiknya juga bakalan sehat. Kalau misalnya program lain apa tuh kalau dari Sosmas, kalau yang saat ini atau yang sudah dijalankan? Program kerja unggulan kita itu ada pengabdian masyarakat, Kak. Jadi nama kegiatan itu adalah Merah Mengabdi. Kenapa namanya Merah Mengabdi? Karena kita dari Fakultas Hukum itu kan identik dengan kampus merah kata orang gitu kan. Kampus merah. Dan kita melaksanakan kegiatan pengabdian, namanya kegiatannya Merah Mengabdi. Juga di bulan November besok kita akan mengadakan namanya kegiatan Merah Lestari gitu. Itu tuh salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan kan. Jadi ada kegiatan rangkaian seperti penanaman bibit mangrove dan juga nanti ada donor darah juga. Waduh, keren sekali ya teman-teman. Iya. Ya,
Gimana Wi? Ya, lanjut Wi kan? Dengan tema 1000 kehidupan setetes kebaikan. Karena itu akan dilaksanakan selama 2 hari. Yang pertama itu tadi benar kata Dimas, penanaman mangrove, dan yang kedua itu ada donor darah. Nah, buat audiensi orang-orangnya itu siapa aja, boleh masyarakat umum, Haikal. Jadi buat teman-teman bukan hanya fakultas hukum aja, tetapi buat semua masyarakat umum nih boleh banget ikut menanam mangrove dan donor darah. Betul. Nah, denger tuh ya pemirsa. Ini programnya bukan buat teman-teman fakultas hukum aja, tapi untuk semua mahasiswa berarti ya, Iya. semua mahasiswa. Ada 2 nih yang aku tangkap tadi. Berarti ada merah mengabdi sama merah lestari. Iya. Dan yang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah merah mengabdi ya. Merah mengabdi dan merah lestari. Oh, dua-duanya berarti ya? Iya, Ya. jadi kalau merah mengabdi itu di bulan Januari, sedangkan merah lestari itu di bulan November. November bulan ini. Iya, Iya. bulan ini di akhir. Iya, gitu. Oh, di tahun ini maksudnya, Tahun ini. November tahun ini maksudnya. Tahun ini. Ya, berarti kalau aku mungkin mau ke yang merah lestari dulu nih, mau tanya-nanya ke teman-teman. Kalau bentuk saat ini tentu lagi masa persiapan bersama teman-teman seluruh BEM ya, panitianya berarti ya. Enggak, panitianya itu hanya dari Departemen Sosmas saja, Kak. Oh, Departemen Sosmas. Nih bagaimana nih, sejauh mana nih persiapan atau mungkin saat ini mungkin bentuk tantangan yang teman-teman hadapi di lapangan terkait tentang bagaimana persiapan dalam melaksanakan program ini. Itu kebetulan kemarin kita udah audiensi dan diajak kerjasama sama pihak Rumah Sakit M. Jamil. Terus juga kemarinnya lagi juga kita udah audiensi ke Pasir Jambak. Jadi nanti tempatnya itu ada di Pasir Jambak, teman-teman. Pantai Pasir Jambak Iya, ya. Pantai Pasir Waduh, Jambak. keren ya teman-teman. Karena kalau mahasiswa kita melek dengan semua hal ya. Bukan hanya tentang apa jurusan yang kita dalami atau pelajari di akademik, tapi juga peduli pada semua aspek. Sekarang nih contohnya teman-teman dari Fakultas Hukum itu juga ada program pengabdian ke pokok berbasis ke lingkungan, Iya. juga ada ke nanti ke masyarakat ya. Iya. Luar biasa sekali. Berarti kalau untuk merah lestari ke lingkungan. Ya. Iya, Untuk lingkungan. target yang diharapkan apa tuh teman-teman nanti dengan dilaksanakannya program ini? Mungkin target yang kita harapkan terhadap lingkungan itu lebih kepada kesadaran kita, bukan cuman mahasiswa tapi seluruh masyarakat terhadap kepedulian kita terhadap lingkungan gitu Kal. Apalagi kita juga diisu-isukan terhadap megatrust gitu ya kan. Ya. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu bentuk perhatian kita Kal. Dan juga kalau untuk donor darah itu kita menanamkan kepedulian kita itu terhadap sesama, bukan cuma kepada lingkungan tetapi kepada sesama yang membutuhkan gitu Kak. Waduh, keren sekali ya teman-teman. Iya. Memang kalau kita menjaga alam, alam pun juga akan Akan menjaga menjaga kita. kita. Ya, kita juga harus sayangi alam Iya, tentunya. betul. Ya, dengan program Merah Lestari ini teman-teman kita bantu teman-teman kita nanti untuk membimbingkannya dan ikut berpartisipasi tentunya. Iya. Lanjut nih ke yang berikutnya tadi yang ini sebenarnya udah aku sempat baca-baca juga nih tentang Merah Mengabdi ini. Iya. Merah Mengabdi, katanya ini udah volume ketiga ya? Iya Kak. Berarti ini program yang berkelanjutan tentunya ini Iya, ya. tentu. Gimana tuh? Mungkin bisa teman-teman gambarkan sedikit tentang program Merah Mengabdi ini ke teman-teman kita yang sedang nonton podcast saat ini. Oke. Merah Mengabdi ini sebetulnya hadir karena suatu panggilan jiwa dan hati dari kami mahasiswa Fakultas Waduh. Hukum. Dan itu diinisiasikan oleh salah satu cutting kami Kal, angkatan 20 namanya Bang Fikri Salim. Itu kegiatan pertama kali Merah Mengabdi itu kita laksanakan di Solo Kal. Nama daerahnya itu Ayelwo. Nah, jadi kita berpikir bahwa program kerja ini harus dilanjutkan karena memang banyak sekali manfaat yang sangat dirasakan gitu Kal. Kalau fokusnya nih, Dimas. Kalau biasanya kan kalau di Fakultas Teknik itu juga ada program Bina Desa namanya dari Iya. BEM-nya, Sosmas juga. Iya. Itu fokus pada pengembangan teknologi dan penerapan iptek. Nah, kalau dari Merah Mengabdi ini apa nih fokus teman-teman nanti pada saat pengabdiannya? Pengembangan dalam hal apa? Oke. Ketika pengabdian besok itu selain dari kita mengabdikan diri kepada masyarakat, kita juga terfokus kepada 3 sektor Kal. Tiga Yang sektor. pertama itu ada sektor hukum. Karena kita dari mahasiswa Fakultas Iya. Hukum tentu kita juga ingin mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita pelajari di perkuliahan di masyarakat ya kan. Kedua itu kita ada sektor pendidikan dan ketiga itu ada sektor ekonomi Kal. Sektor hukum, pendidikan, dan ekonomi. Bentuk kegiatannya nih, gimana tuh Dimas Wikan? Karena tadi aku tangkap ada 3 sektor ya, Iya. yang fokus nanti untuk pengabdian di masyarakatnya. Bagaimana bentuk kegiatan nanti yang akan teman-teman laksanakan di masyarakat terkait 3 sektor tadi? Oke, yang pertama di sektor hukum terlebih dahulu Kal. Kalau di sektor hukum itu
kita merancangkan suatu kegiatan itu seperti sosialisasi hukum kepada masyarakat semuanya, dan juga kita akan mengadakan FGD, Focus Group Discussion, itu kepada perangkat desa, nenek mamanya terkait permasalahan atau perkara umumnya kalau di desa itu terkait agraria lah rata-rata ya kan. Jadi itu bisa kurang lebih kita membantu ataupun memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tersebut gitu. Kalau dari sektor pendidikan, kita akan terjun ke sekolah-sekolahnya, dan juga bukan cuma ke sekolah, kita juga akan membuka rumah belajar nantinya kepada siswa-siswi yang ada di daerah tersebut. Ketiga yaitu ada sektor ekonomi. Oke, kalau di sektor ekonomi itu sendiri seperti kita membantu masyarakat dalam, seperti masyarakat itu kan pasti memiliki suatu pencarian gitu ya Contohnya ketika kami di Merah Mengabdi Volume 2 itu di Sijunjung, masyarakat di sana tuh punya kerajinan yang bisa menghasilkan uang, seperti mereka itu punya pekerjaan berupa membuat songket gitu. Cuman mereka itu terkendala dalam hal menjadikan itu suatu nilai ekonomis karena kondisi geografisnya tersebut, dan juga kendala jaringan, dan juga gaptek dari masyarakat itu sendiri yang mungkin terkendala dalam hal menjadikan itu menjadi nilai ekonomi gitu kan. Nah, ya mungkin lebih juga ke promosinya nanti ya, meningkatkan nilai jual dari barang yang dihasilkan. Karena sekarang memang kita lihat salah satu kelemahan dari masyarakat kita juga bahwa banyak produk bagus, produk yang berkualitas dihasilkan, tapi kurang dari segi promosinya. Nah, sehingga itu kurang terbranding produknya dan kurang dikenal oleh banyak orang. Sehingga orang juga kurang tahu dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan target penjualannya. Seperti itu ya. Berarti ada tiga sektor ya teman-teman. Sektor utama. Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, kemudian juga tadi pendidikan, kemudian lagi ada ekonomi. Ya. Kalau mau tahu nih, kamu tahu gitu ya, gimana caranya teman-teman itu menentukan sebuah daerah itu layak dijadikan sebagai target untuk dari program Merah Mengabdi ini? Apakah ada kriteria tertentu, atau mungkin ada beberapa indikator atau parameter yang diperlukan sehingga daerah itu ini daerah yang cocok nih untuk dijadikan sebagai lokasi dalam Merah Mengabdi? Boleh sebelumnya tentu kita sebelum mengadakan sebuah pengabdian, kita juga melaksanakan survei. Jadi takutnya nanti kita yang ingin membawakan contohnya dalam sektor budaya, menurut tahu masyarakat tersebut sebetulnya lebih paham dan lebih ekspor, lebih unggul di bidang budaya daripada kita kan. Tentu kita juga melakukan survei gitu Survei dulu berarti ya. Kalau untuk kriteria yang diharapkan ya, bukan diharapkan ya, tapi kriteria yang misal nih kalau sebuah daerah nih daerah ramai atau daerah yang sepi, atau mungkin daerah yang melihat medan tempatnya dataran tinggi atau dataran rendah, apakah yang seperti itu juga ada? Juga Jadi faktor pertama itu kita lihat dari segi geografisnya karena sektor dari segi geografis tersebut juga mempengaruhi bagaimana interaksi dari masyarakat gitu, dan juga bagaimana mobilitas dari masyarakat tersebut dari desa ke kotanya itu, apakah jalannya itu lancar atau bagaimana, itu juga akan mempengaruhi dari masyarakat itu sendiri Memang harus kita lebih ditelaah lagi ya teman-teman berarti untuk apa yang mau kita laksanakan di sana. Kita survei dulu berarti tempat-tempat yang mau dijadikan implementasi programnya. Bicara tentang, karena tadi udah tergambar programnya, cuman kalau ada satu hal yang lupa nanya tadi terkait tentang panitia di Merah Mengabdi ini, apakah sama dengan Merah Lestari tadi untuk bagaimana cara teman-teman sistem rekrutmennya, atau mungkin panitia-panitianya ini hanya dari teman-teman hukum atau bebas umum gitu? Kalau misalnya buat kepanitiaannya itu hanya dari Fakultas Hukum aja, karena kan Merah Mengabdi, jadi yang diambil anak hukum aja dan yang diambil dari anak hukum ini ada 3 angkatan 24, 23, dan 22. Cara open recruitment-nya itu kita melalui berkas, lalu kita nanti ada seleksi wawancara. Berarti ada OR-nya juga ya? Iya. Mulai dari angkatan berapa tuh weekend? Dari angkatan 24, 23, dan 22, 23, 24 berarti sampai yang terbaru juga ya? Berarti yang maba juga bisa berkesempatan untuk ikut mengabdi bersama dengan masyarakatnya. Dan juga kakak abangnya ya, yang udah uninya yang sudah pernah juga ikut program sebelumnya. Berarti nanti apa nih harapan terbesar teman-teman nanti nih setelah
program ini dilaksanakan di daerah mana tadi? Belum ada daerahnya ya? Daerahnya masih Oh, secret, Gal. masih rahasia pemirsa. Masih secret. Maaf ya, masih rahasia ya. Daerahnya masih Iya, rahasia masih berarti rahasia. ya. Oke, berarti apa nih harapan teman-teman nanti ketika program ini sudah dilaksanakan nanti di daerah yang masih kita rahasiakan? Ya gitu. Mungkin harapan yang tentunya kita harapkan utama itu dari segi internal kita sendiri Kal, dari mahasiswanya, yaitu bagaimana mahasiswa itu bisa banyak mempelajari dari kegiatan pengabdian ini Kal. Karena sejatinya sebetulnya ketika kita berniat untuk melakukan suatu pengabdian, sebetulnya kita banyak belajar dari kegiatan yang kita jalankan tersebut gitu. Dari daerah yang kita abdikan, tentunya juga kita tidak muluk-muluk yang kayak ingin mengubah daerah tersebut secara total gitu, enggak. Tapi kita coba maksimalkan kegiatan dari sektor tersebut dengan ikhlas dan tulus gitu Kal. Apa yang bisa kita lakukan ketika pengabdian tersebut, masyarakat bisa merasakan apa yang kita laksanakan itu Kal. Dan juga seminim-minimalnya itu masyarakat punya pengetahuan dari apa yang kita lakukan di sana gitu Kal. Nah, keren sekali ya teman-teman. Memang kalau dari weekend ada yang mau disampaikan juga terkait harapan? Kalau misalnya dari kita semua itu yang weekend harapkan, karena weekend udah pernah ikut Merdi volume 2 Kal dan merasakannya sendiri, sehingga weekend pengen lagi ikut ke volume ketiga. Karena dari volume 2 yang weekend dapatkan itu beda banget antara kehidupan di daerah 3T dan kehidupan kita di sini. Jadi itu kita bisa melihat nih dan merasakan esensi dari pengabdian itu seperti apa sih. Nah, di situ kita tuh bisa melihat bahwa kita tuh harus bisa mengajarkan arti bersyukur, bisa memahami kehidupan yang sebenarnya itu kayak apa gitu. Bukan hanya pergi, orang-orang tuh rata-rata memikirkan pengabdian itu hanya melihat dari capeknya aja atau letihnya aja, nggak bisa ada jaringan atau gimana pun itu. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita udah merasakan, itu bakal dapet banget di diri tuh, sedip itu buat wah sebenarnya kehidupan tuh ada loh yang lebih dari kita, yang lebih dari di bawah kita, dan kita harus merasakan arti bersyukur itu lebih dalam lagi. Ya, memang pure murni nih ya teman-teman kita ini, teman-teman dari Departemen Sosmas Fakultas Hukum ini ya, program Merah Mengabdi. Dan tentunya juga di sisi lain yang kau tangkap tadi dari teman-teman sampaikan bahwa di program mengabdi ini, pengabdian desa ya, pengabdian masyarakat ini juga jadi momentum nih buat kita untuk belajar juga. Betul. Karena Hakal yakin pasti di setiap daerah tuh punya budayanya masing-masing. Ada perbedaan culture, perbedaan di budaya baik di masyarakatnya atau budaya yang tengah berkembang, atau mungkin dari pola di masyarakatnya, pasti ada perbedaan yang itu membuat kita beradaptasi. Dan itulah teman-teman skill yang memang harus kita kuasai ya sebagai seorang mahasiswa, terkhususnya semua anak muda nih, terkait bagaimana kita punya rasa empati dan awareness untuk antar sesama, terkhususnya juga ke masyarakat kita. Ya, kayaknya kita udah mau hampir nyampe nih di penghujung sesi kita pada segmen kali ini. Mungkin yang mau kau tanyakan berikutnya adalah ke teman-teman, bagaimana nih sejauh mana nih kesiapan dan kesiapan teman-teman dari teman-teman Departemen Sosmas sejauh ini terkait tentang program Merah Mengabdi ini. Apakah sejauh ini ada kendala-kendala besar yang teman-teman hadapi mungkin, atau mungkin ada sebuah hal yang membuat teman-teman harus lebih ekstra lagi dalam berjuang, ber-effort gitu. Ya, kini kita juga mau sharing-sharing nih ke pemirsa di rumah, seberapa besar pengorbanan dan perjuangan teman-teman kita dalam melaksanakan program Merah Mengabdi. Oke, kalau ditanya kesiapan Kal, kembali lagi selalu kita tekankan kepada kawan-kawan bahwa ini ditanamkan lagi bahwa pengabdian ini kita laksanakan dengan tulus, dengan ikhlas gitu ya kan Kal. Kalau untuk tantangan sendiri mungkin banyak ya, seperti pada umumnya kegiatan kepanitiaan mahasiswa lainnya dalam hal ya mungkin pendanaan kali ya. Cuman itu bukan menjadi suatu permasalahan yang sangat berarti bagi kami Kal, karena kami yakin untuk melakukan suatu niat baik tersebut pasti banyak tantangan yang datang gitu. Ya. Dan selagi kita berusaha tentu ada jalannya juga ya teman-teman. Ya memang luar biasa sekali ya teman-teman kita dari Departemen Sosmas Fakultas Hukum yang sudah hadir hari ini bicara tentang
kegiatan dan program yang dilaksanakan dalam waktu dekat. Itu ada dua tadi ya, ada Merah Lestari dan Merah Mengabdi. Tentunya juga bukan hanya fokus pada sektor, bukan sektor tapi bidang yang teman-teman dalami saat ini, tapi juga berbasis lingkungan, ekonomi tadi ya. Ada pendidikan juga, sama hukum tentunya yang teman-teman naungi saat ini. Ya, berikut mungkin Akal mau dengar nih bagaimana closing statement dari teman-teman, dari Dimas, dari Weekend juga, bagaimana nanti mungkin apa yang mau disampaikan nih ke pemirsa kita terkait tentang program Merah Mengabdi dan Merah Lestari ini. Mungkin juga boleh, atau informasi nih, sumber informasi terkait di mana nih kita bisa akses informasi terkait tentang Merah Lestari, Merah Mengabdi, entah itu dari sosial media atau bagaimana. Silakan. Mungkin kalau dari aku sendiri terkait pengabdian, bagi aku suatu pengabdian bagi mahasiswa itu sangatlah penting, karena itu juga bagian dari Tridharma perguruan tinggi ya kan Kal. Karena jangan kita sempitkan tempat kita belajar itu cuma di bangku perkuliahan saja. Cobalah untuk kita keluar sana, karena masih banyak orang yang rasanya harus kita temui. Bukan cuman kita yang memberikan suatu manfaat kepada mereka, tetapi justru ketika kita pergi keluar dan berbicara dengan banyak orang tersebut, kitalah yang banyak mendapatkan ilmu sejatinya gitu kan kawan. Kalau untuk informasi dari Merah Mengabdi sendiri bisa dilihat di Instagramnya, di Instagram Merah Mengabdi. Oke, silakan kunjungi ya teman-teman pemirsa. Silakan Weekend. Kalau misalnya mau melihat tentang terkait informasi Merah Lestari itu bisa dilihat dari IG BEM FHUA. Dan untuk teman-teman yang ingin merasakan menjadi volunteer itu bisa dimulai dari sekarang, karena kita tidak harus pas saat kerja. Dan untuk informasinya bisa banget nih, bukan hanya dari Fakultas Hukum aja, kita bisa melihat dari Instagram. Luar biasa sekali ya pemirsa, tadi penyampaian dari teman kita Dimas dan juga Weekend terkait tentang bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yaitu Merah Mengabdi dan Merah Lestari yang berfokus dan berbasis ke banyak aspek tentunya. Harapan kita semoga programnya bisa sukses ya, berjalan dengan lancar. Amin. Bisa memberikan dampak yang begitu luar biasa, semaksimal mungkin yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa dirasakan oleh masyarakat nantinya. Amin. Karena tadi udah bicara tentang closing statement, kita kayaknya setiap kegiatan itu ada hal yang membranding ya teman-teman. Ada jargon atau tagline. Ada nggak sih dari Merah Mengabdi atau Merah Lestari tagline yang saat ini teman-teman gemparkan, gencarkan, promosikan gitu, boomingkan? Ada Kal. Ada tuh. Kalau dari Merah Mengabdi ini udah boleh di-spill berarti ya? Kalau untuk tagline-nya, oke. Oke, silakan nih Mas. Oke, kalau untuk Merah Mengabdi sendiri, kalau dibilang Merah Mengabdi, jawabnya from Red Campus to our society. From Red Campus to our society. Oke. Gimana, coba deh. Kita coba dulu nih kayaknya. Kita coba dulu nih. Merah Mengabdi volume 3. From Red Campus to our society. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih sudah hadir di podcast Unan Official. Semoga nanti kegiatan teman-teman ini bisa berjalan dengan kegiatan kita sebenarnya ini ya. Karena kita sama matkar tentu di kegiatan kita bersama ya. Betul, kegiatan kita berjalan dengan lancar, bisa memberikan dampak yang luar biasa. Baik itu ke diri teman-teman dan juga masyarakat nanti tempat daerah dilaksanakannya program-program ini. Harapannya ini bisa memberikan dampak baik dan bisa lebih mengedepankan dari Tridharma perguruan tinggi kita dia ada pengabdian masyarakat, kita lebih berkembang lagi, belajar banyak hal tentunya tentang apapun itu yang akan nanti dilakukan. Oke, sudah sampai di penghujung sesi kita hari ini. Saat ini teman-teman, terima kasih sudah menonton pemirsa segmen podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Dan jangan lupa selalu stay tune ya di podcast Unan, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notification dari akun YouTube Unan Official. Oke, terima kasih kembali Dimas dan Weekend yang sudah hadir dalam segmen kali ini. Kami ucapkan terima kasih juga pemirsa. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.